bahan aktifnya bisa jadi A. Misalnya contohnya bisa jadi ada retinolnya. Tapi mereka mengurangi kadar retinolnya gitu. Itu makanya sering terjadi yang viral-viral tuh yang siapa dokter-dokter itu kan ngetesin ke lab untuk mengetahui kadar-kadar suatu bahan aktifnya gitu. Biasanya pelaku-pelaku oknum-oknum melakukan ini gitu. Ada nama bahan aktif yang lagi ngetrennya, cuman kadarnya itu dikurangin gitu. Nah, itu eh, sepanjang saya membuat produk saya belum menggunakan cara itu. Tapi untuk apa istilahnya untuk istilahnya alternatifnya beberapa brand melakukan itu juga. Oknum ya tanda kutip. Terus, nah ini struktur biaya versi kami yang sehat. Jadi kita mengerti bahwa HPP kita berapa, terus operasional kita berapa, OPEX ya, operational expense-nya kita berapa, marketingnya berapa, marginnya itu berapa. Ini semua udah bisa diatur. Yang punya ukuran idealnya teman-teman, ini versi ideal kami. Gitu. Versi ideal kami maksimal 25%. Kita bisa buat produk di bawah itu berarti kita punya space di marketing atau bisa punya space di margin gitu. Di dalam marketing ini biasanya kami sudah memasukkan biaya admin anyway, yaitu. Terus nah ini patokan biaya marketing 15-25% sama ATL-nya itu 10%. Nah, itu seputar masalah HPP, bagaimana teman-teman HPP itu penting teman-teman jaga untuk apa istilahnya untuk kepentingan struktur biaya di perusahaan teman-teman. Istilahnya jangan sampai teman-teman buat produk tapi nggak ada margin, nggak ada profitnya. Apalagi teman-teman udah punya ukuran validasi MVP-nya di awal tadi. Jadi teman-teman punya ukurannya kayak gitu. Jadi ini sudah hampir akhir materi. Apa namanya? Jadi tiga fase. Fase pertama riset, fase kedua validasi, fase ketiga itu developing produk. Jadi kalau misalkan teman-teman apa istilahnya teman-teman mau nggak mau pusing, mungkin bisa dikerjain sama FTB juga. Mungkin teman-teman pas sebelum sebelum apa istilahnya sebelum sebelum mendaftar ini ada penawarannya, penawarannya juga masih sama. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing, apa istilahnya, nggak mau riset, FTB mungkin bisa membantu. Cuman FTB biasanya memilih brand karena khawatir FTB tidak bisa menyamakan aspirasi teman-teman. Seperti itu kita tutup dan lanjut ke sesi pertanyaan. Monggo teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kita stop share. Kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom komentar. Saya sambil minum. Kak, kalau yang paket nggak mau pusing itu gimana, Kak? Kalau saya sudah punya produk gitu, Kak, itu bisa juga, maksudnya bukan fase testing lagi ya, tapi mau mengembangkan produknya gitu, Kak. Oke, mungkin kalau misalkan nanyain paket nanti bisa sama admin aja, Bu. Mungkin lebih ke apa istilahnya ke pertanyaan aja. Kalau misalkan penawaran nanti boleh sama admin aja nanti di sounding. Cuma kalau misalkan Ibu atau Mbak ya aku panggil Mbak Yois udah punya produk dan segala macam, biasanya ya kita riset dari awal sudah sampai mana fase brandnya, lalu kita lihat kategori apa yang istilahnya ingin dimasukkan ya gitu. Cuma untuk detailnya nanti langsung aja ke admin Japri.
Tapi kalau mungkin kita bahas materi produk dulu aja ya, produk materi webinarnya aja dulu. Oke, thank you, Itu. Kak. Thank you. Tadi ada Kanaya ya. Monggo Kanaya. Ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau open mic atau open pertanyaan di kolom. Pertanyaan di kolom teman-teman monggo ditanyakan anyway. Ya, Kanaya. halo. Iya, saya mau nanya. Jadi kalau tadi itu kan sempat ada dibilang minimum omset kalau untuk bisa worth it di launch itu tuh 30 juta per bulan gitu ya. Terus Kategori. ya, terus kalau misalnya apa namanya dengan struktur HPP 25% kan berarti marginnya sekitar 75% gitu ya. Tapi kalau saya lihat komponen di ATL-nya tadi lumayan kecil gitu. Nah, maksud aku case-nya kayak Nubiko itu kan hidupnya dari konten dan affiliates gitu ya. Nah, itu tuh biasanya gimana cara kita menentukan seberapa besar sih kita harus menghabiskan budget untuk bisa bertahan hidup di terutama kategori yang kompetitif kayak baby ya gitu. Oke. Oke, pertanyaannya budget. Justru kalau Nubiko, to be honest, Nubiko sekarang budget marketingnya itu mungkin ada range di sekitar 19 sampai 22%. Sekarang ya kondisi di sekarang nih. Menurut kami itu udah 19 sampai 21% itu sudah cukup sudah cukup bagi kami untuk mempromosikan gitu karena menurut saya ini ada di case yang berbeda. Kalau untuk bertahan hidup, jadi bertahan hidup itu kita yang tadi kita bilang untuk kita bertahan di market di kategori kita FMCG di gempuran tanda kutip kompetitor dan lain-lain itu kan ada dua. Either kita key revenue drivennya itu ada dua, either kita buat multiple products atau enggak kita expanding channel. Nah, di case-nya Nubiko, apa istilahnya? Di case-nya Nubiko itu dengan expanding channel di offline itu ternyata enggak enggak membutuhkan marketing effort yang berlebih. Contohnya gini, Nubiko sudah melakukan aktivasi yang begitu sering dan banyak dan berulang-ulang kali. Ternyata ketika masuk ke offline, tanpa harus kita menggunakan apa istilah, tanpa kita harus menggunakan budget marketing yang berlebih di channel offline, eh, hanya sekitar di bawah 8%, produk Nubiko sudah berhasil terjual. Kalau diperdalam lagi, kenapa di channel offline itu Nubiko itu bisa terjual? Karena ada dua hal. Ini kita dapatkan jawabannya dari customer. Mereka udah taunya di online, sama mereka repeatnya ke offline gitu. Jadi ketika kita expand channel, eh, omset kita revenue-nya tambah, tapi budget marketingnya kita segitu-gitu aja. Nah, secara percentage itu lama-lama marketing cost-nya itu turun gitu. Nah, yang tadi saya tunjukkan adalah versi biaya marketingnya mungkin maksimal di 33 sampai 35%. Itu udah fase awal kita launching produk. Fase awal kita launching produk mungkin terdengar susah, cuman trust me, peluang di sana atau problem di sana itu sangat banyak yang belum diselesaikan oleh kompetitor. Jadi apa istilahnya? eh, Harus melakukan testing setiap kali. Seperti itu di kami versinya seperti itu. Semoga menjawab Mbak Kanaya. Anyway, kalau misalkan namanya Mbak Kanaya. Oke, selanjutnya ada raise hand dari Mas David. Mungkin boleh ditanyakan Ya, pertanyaannya apa?
Selamat malam Mas. Jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya untuk fase 2 nih Mas, untuk yang testing dummy produk ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gimana caranya kita tuh testing dummy produk jika produknya tersebut tuh membutuhkan izin edar Mas. Karena kan kalau misalnya kita untuk dapat ngincar ROAS 3, 4, itu kan berarti kan kita kan harus sudah jual produknya dulu nih. Contohnya aja kayak kalau fast moving consumer goods itu di luar negeri itu banyak banget produk-produk pembersih kerak modelan spray ya. Beda kalau yang di sini kan kebanyakan tuh pakai kimia keras yang pakainya aja tuh harus pakai sarung tangan. Nah, contohnya kalau di luar negeri tuh ada yang lebih skin friendly dan modelannya tuh spray. Nah, kalau misalnya let's say saya mau bikin produk itu nih di Maklon dan itu kan produknya kan belum ada sama sekali di Indonesia. Sedangkan produk kategori pembersih toilet itu biasanya kan masuknya ke PKRT. Nah, cara saya testing dummy produknya tuh gimana ya sebelum saya komit ke formulasi bareng sama Maklon? Oke, sebenarnya apa yang kita lakukan juga kan sebenarnya kalau ditanya kan kalau secara brand corporate ya, ini sebenarnya cara ini saya adopsi dari corporate. Saya punya guru Pak Bas Koro ya, sama Pak Budi Isman, sama Mas Jaya Setiabudi. Brand corporate itu melakukan ini ke 100 loyalis mereka kayak gitu. Jadi mereka punya barang, habis itu kita samplingkan kayak gitu. Nah, saya mengadopsinya adalah kita iklankan. Cuman kalau misalkan di sini tanda kutip harus memiliki izin edar, sebenarnya eh, gini sih Mas, kalau ditanya ini tanda kutip saya bilang adalah cara alternatifnya gitu. Apakah barang kita kirim, kita tidak mengirim barang. Jadi kita apa istilahnya? Kita hanya cek tension dari marketnya gitu. Apa yang kita testingkan di brand kami juga sebenarnya notifikasinya juga masih ongoing gitu. Jadi kita hanya mengecek apa istilahnya? Hanya mengecek apakah produk yang akan kita buat gitu. Apakah produk yang akan kita buat itu sudah memiliki marketnya apa belum kayak gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, menurut saya, mas testingkan aja dulu itu mockupnya, tapi jangan istilahnya jangan sampai terkonsumsi gitu. Karena kan ketika terkonsumsi itu atau dikirim atau segala macamnya, saya sangat nggak merekomendasikan gitu. Karena harus ada izin, benar ada izinnya. Jadi kita hanya ngetes market untuk yang tadi yang biasa brand corporate lakukan, tapi kita adopsi untuk langsung lepas ke market. Tapi saya tetap meminimalisirnya itu jangan sampai mereka itu tetap menggunakan gitu. Kita hanya ngecek apakah ini ada permintaan apa enggak. Mungkin hemat saya gitu Mas David. Tapi gini Mas, kalau misalnya kayak begitu kan berarti nanti di fase tiganya jadi agak kurang akurat dong Mas. Karena kan kalau misalnya kita ngecek respon market itu kan berarti kan cuma respon mengenai angle marketingnya aja. Sedangkan bahan aktifnya itu tuh kita kan pasti maunya improve melalui apa ya, melalui feedback dari customer yang udah pakai gitu loh produknya. Maksud saya tuh ada alternatif gak ya selain untuk let's say brand yang benar-benar baru deh, belum punya. Kalau Oh, misalnya brand yang udah ada komunitas sebelumnya kan enak tuh. Jadi tinggal panggil komunitasnya aja, habis itu di handout sampel lah ibaratnya, lalu minta feedbacknya dan kita perbaiki eh, bahan aktifnya. Nah, kalau misalnya untuk brand yang benar-benar brand new gitu loh, gimana sih kira-kira cara kita untuk FGD dan hmm. dapetin interviewnya? Oke, berarti kan ini udah pertanyaan kedua nih. Eh, kan tadi kan di materi yang saya jelaskan adalah ini untuk ngecek respon. Ngecek responnya itu divalidasi melalui pembelian dan pada akhirnya kita nggak ngebeli gitu. Kita tidak mengirimkan apa barang mereka karena ini belum ada izin edar. Terus yang kedua, bagaimana kita ngecek bahan aktif dari problem yang kita angkat tadi. Efikasinya itu gimana? Di kita juga banyak yang istilahnya itu apa ya, belum ada brand loyalisnya gitu. Tapi yang tadi saya sampaikan
pengguna kategori itu di sekitar kita itu bisa memberikan feedback, tapi asal yang beneran, bukan gak enakan ya gitu. Itu yang pertama, yang dari orang-orang terdekat itu kita lakukan juga kok. Kayak misalkan kita ngecek produknya Nubico di awal-awal belum ada brand loyalis, anaknya karyawan yang punya anak, karyawan yang biasa pakai body lotion anak A B C D E F G, kita minta feedbacknya gitu. Atau kalau misalkan minta feedbacknya itu juga masih kurang, kalau misalkan minta feedbacknya masih kurang, kita datangkan istilahnya itu pengguna kategori yang kita bayar. Gitu. Kita bisa umumkan kita bisa iklankan di suatu daerah yang pengguna kategori, habis itu datang deh ke kantor gue, terus gue kasih komplimen 100 sampai 200 ribu. Itu juga kita kerap lakukan juga untuk mendapatkan feedback, efikasi dan lain-lain. Itu jadi kalau misalkan belum ada brand loyalis di kita, itu ada dua hal. Ketika sudah mendapatkan respon marketnya itu ternyata ada tarikannya di problem X, terus kita nguji efikasinya itu, kita bisa menggunakan saudara-saudara kita yang mengadopsi kategori, atau enggak kita panggil aja berbayar. Kita bisa undang di sosmed kita pribadi, tolong dong feedback segala macam, kita kirimin barang, apa feedbacknya. Sependek atau sepanjang pengalaman kami, itu yang kami lakukan. Dan sepanjang kami melaunching produk, tingkat keberhasilan atau tingkat komplain kami itu masih ada di 0,04%. Jadi asumsi kami untuk menanggapi flow kami itu masih oke. Itu cuman tadi pertanyaan yang mengenai izin edar, sebenarnya saya harus harus underlining juga buat teman-teman. Saya tidak merekomendasi untuk produk yang belum memiliki izin edar atau BPOM-nya dikonsumsi oleh market ketika melakukan testing gitu. Jadi klarifikasi nih. Tapi ketika yang tadi saya sampaikan bahwa yang penting kita sudah mendapatkan tension atau respon dari market kayak gitu. Semoga menjawab Mas Yuda. Thank you. Mas David. Thank you pertanyaan. Oke, next question Mas Oki. Boleh boleh menanyakan apabila ada pertanyaan. Terlihat ada raise hand. Apakah ada? Tadi kayaknya Mas Oki raise hand. Sambil Mas Oki tadi raise hand, coba kita baca pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Mas Riko, maaf saya tidak bisa ikut sampai akhir karena ada keperluan mendadak. Untuk rekaman Zoom akan diinfo di grup, kita info di grup H+1 atau H+2 lah ya. Nanti decknya juga kita kirimin. Kelanjutan lipstick tadi dibuat contohnya aja Mas. Nah, Mas Andika tadi masalah lipstick, hasil risetnya kita kasih tahu. Jadi kita cuman ini nggak jadi, pada akhirnya itu nggak jadi barang. Cuman pas nggak jadi barang di tahun 2025 saya udah males ngelanjutin. Yang lipstick tadi kita ngerti bahwa kategori lipstick itu besar. Kategori lipstick besar. Tadi teman-teman lihat ya. Market TikTok aja tadi 30 hari 100-an miliar something lah. Pengguna kategori lipstick sudah banyak yang mengadopsi. Akhirnya kita mengeluarkan turunannya lipstick aromatik yang istilahnya waktu itu kita belum clear kategori barunya apa, kita namainnya apa, cuman kita udah clear benefitnya. Jadi lipstick ini khusus untuk istri ketika preparation untuk tanda kutip ya HB. Jadi ketika lipstick ini benefitnya adalah
aromanya manis, rasanya manis dan bikin plumpy. Gitu. Jadi ketika pakai pakai lipstick ini, nggak tahu kenapa perempuan tuh suka plumpiness gitu, perempuan suka gitu. Nah, akhirnya kita punya hasil riset lipstick itu. Terus habis itu lipstiknya ketika kita testingin hasil ROAS-nya itu bisa di atas 15. Cuma karena waktu itu kita agak lama untuk develop produknya, akhirnya kita mager ngeluarinnya. Gitu. Cuman kalau ditanya lipstick itu kayak gimana, nah itu contohnya kayak gitu. Cara sebut produk ini di iklan berarti ya, kalau BPOM kan harus ngikut mereka ya. Cara sebut produk ini di iklan berarti ya. Kalau BPOM kan harus ngikut mereka ya. Kalau misalkan BPOM mungkin kita bisa bisa mengajukan walaupun yang approve juga BPOM. Cuman pas BPOM itu biasanya ini konteksnya adalah approval BPOM ya, penamaan BPOM ya. Semoga konteksnya itu sama. Jadi kita bisa mengajukan yang approve itu BPOM. Biasanya BPOM itu akan menolak penamaan notifikasinya itu berdasarkan misalkan klaim di dalamnya itu terlalu ribet atau terlalu over claiming atau over promising. Jadi misalkan ditolak. Monggo Mas Oki, kalau misalkan sudah ada pertanyaan. Itu konteksnya tadi yang cara konsumen menyebut itu, Pak. Yang bahasa teknis multifunctional cream, lalu bahasa konsumen krim sakit punggung. Itu kan berarti nggak tahu kan, kayaknya kalau krim sakit punggung apakah itu ya misal di produknya itu krim sakit punggung bukan bahasa BPOM, apakah tetap bisa gitu? Itu kan berarti cuma di iklan di marketing aja kan yang krim sakit punggungnya. Betul. Seringkali BPOM juga mempertanyakan ini kategori produk apa gitu. Seringkali juga BPOM mempertanyakan, cuman selama kita bisa menjelaskan kategori produk apa berdasarkan biasanya mereka minta pengujian sih untuk yang ribet-ribet ya, kategori produk yang ribet-ribet. Selama kita bisa pengalaman saya selama kita bisa mempertanggungjawabkan kategori apa yang kita ingin namain, BPOM biasanya approve aja. Banyak kategori produk yang BPOM belum pernah ada historicalnya. Terus kami secara perusahaan mencoba untuk mengajukan, habis itu ditanyain, itu di approve juga gitu. Cuma kalau teman-teman lagi ngebut buat produk, jangan coba-coba ngajuin produk penamaan produk yang ribet-ribet, karena itu tips ya, akan memakan banyak waktu. Gitu Mas Oki. Semoga menjawab. Oke, terus Eva. Cara ngecek estimasi revenue kompetitor gimana ya? Pakai data apa? Platformnya tadi sudah saya sampaikan, namanya Kalau Data. Terus nanti cara testing dummy produk ke customer gimana Kak? Tadi sudah saya sampaikan melalui kita iklankan. Kita langsung iklankan. Dan maksudnya ROAS 3 atau 4 maksudnya apa jika produk sendiri belum ada, tadi sudah saya sampaikan. Istilahnya biaya iklan yang dikeluarkan sama omset yang didapatkan dibagi, hasilnya nemu angka 3 atau 4 apa enggak. Terus dari Mbak Dina, biasanya kalau teman-teman ingin interaksi melalui melalui voice, tinggal raise your hand aja ya, biar ada interaksinya. Takutnya teman-teman yang masih ada stay di sini bosen. Terus Mbak Dina, biasanya proporsi budget di awal untuk NPL berapa ya, termasuk budget marketing? HPP produk, misalnya HP produk di awal 50 juta, budget marketing idealnya berapa? Untuk di awal, teman-teman, untuk di awal kami itu biasanya nggak lebih dari 33%. Itu cuman itu patokan dari kami. Soalnya kenapa saya selalu mengulang-ulang itu patokan dari kami, karena bisa jadi di perusahaan teman beda.
patokannya di beda. Cuman patokan dari kami di awal itu 33%. Mas, bisa diperdalam terkait mekanisme produk tekstil yang sudah dijual di marketplace. Namun ketika konsumen order justru di cancel. Apakah dampak yang terjadi terkait trust terhadap produk atau brandnya? Jadi kita untuk di marketplace itu kita tidak menggunakan toko official yang pertama. Ini salah satu inisiatif yang kita lakukan alternatif agar tidak kita memiliki bad review atau pelanggaran yang berlebih kayak gitu. Jadi kita melakukan cancellation. Jadi kita punya yang tadi saya bilang, kita punya toko yang isinya menjual berbagai macam produk, terus kita korbankan untuk kita testingkan. Terus selanjutnya semoga menjawab Mas Andika. Kalau kurang menjawab mungkin bisa ditanyakan kembali. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengefisiensikan jarak antara fase research produk dan development produk, fase research sama fase development. Jika kita menargetkan kategori yang sedang growth, namun proses pengembangannya itu membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk kategori itu, adakah metode yang bisa diterapkan agar kita tidak kehilangan momentum tren saat produk rilis? Yang pertama, yang paling powerful adalah memiliki mitra pabrik atau mitra maklon yang istilahnya bisa diajak kerjasama yang sedemikian rupa. Mungkin jawaban saya template atau basic lah. Cuman sejauh saya bekerja sama dari berbagai macam puluhan manufaktur, bekerja sama dengan manufaktur yang bisa kita tanda kutip ajak lari, itu harus pintar-pintar. Jadi kalau ditanya cara pertama bagaimana cara mengefisiensikan jarak adalah memilih manufaktur yang tepat. Ketika kita sudah memilih manufaktur yang tepat, ketika kita sudah punya problem, ini manufaktur itu akan mendevelopkan dari aspirasi kita punya barang itu seperti apa aspirasinya. Habis itu mereka buatkan sampel. Hasil dari sampelnya kita bisa rasakan teksturnya segala macam. Biasanya yang bikin lama itu adalah dari fase sampling itu biasanya manufaktur berapa hari. Kita tanya dulu ke manufakturnya. Biasanya mereka kasih space 7-14 hari. Kita tanya ke manufakturnya, bisa nggak kalau kita misalkan setiap kita ngasih sampling itu katakanlah 3-7 hari. Terus habis dari hasil sampling, biasanya kita melakukan panelis. Panelisnya itu untuk mengukur tekstur, aroma, dan lain-lain segala macam. Itu panelis. Pastikan di setiap panelis itu kita sudah minta sampling yang banyak agar tidak bolak-balik. Habis itu kita teskan. Nah, feedbacknya itu harus ada di 2-3 hari, apa conclusionnya, ada revisi apa enggak. Kalau misalkan ada revisi, sampaikan ke pabrik, ini revisi, terus follow up lagi. Gitu. Jadi kalau kita punya framework, kalau versi cepat, kita bisa 1 bulan mendevelop produk. Cuman ada beberapa step yang kita lewatin. Misalkan kita hanya melakukan pengujian panelis itu hanya di tekstur aroma, kita nggak nguji efikasi. Tapi versi detailnya kita maksimal 3 bulan. Versi 3 bulannya kita tetap mengikuti berbagai pengujian, stability test, terus tes apapun untuk pengujian kirim, transport test, dan segala macam kita tetap lakukan. Jadi semaksimal mungkin itu ada di 3 bulan. Tapi kalau ditanya powerfulnya seperti apa, memiliki mitra pabrik maklon yang memahami sudut pandang kita itu bisa jadi faktor utamanya. Karena secara normatifnya biasanya di pabrik-pabrik besar selalu SOP-nya ini. Nah, untuk di kita di awal-awal itu selalu memilih pabrik secara manufaktur dia sudah cukup portofolio mereka banyak segala macam.
Tapi mereka bisa mengikuti apa kita punya mau aspirasi barang ini sedemikian rupa. Prosesnya A, B, C, D mereka bisa ngikutin apa enggak. Karena basically kita partner gitu. Jangan sampai mereka merasa terbebani, jangan sampai kita juga merasa terbebani. Kalau di kita seperti itu. Mas William, Mas, bagaimana mempertahankan persentase budget marketing? Misalkan Nubico maksimal budget marketing 20%, tapi omset bisa naik terus secara paralel dan tidak stagnan. Kendala saya ketika mau omset naik, ketika budget iklannya dinaikkan, malah bocor persentase budgeting marketingnya lebih dari 20%. Garis besarnya ketika skala budget marketing jadi boncos, ketika budget marketing tidak terlalu digas bisa profit. Nah, mudah-mudahan prediksi saya benar. Cuman nanti kalau misalkan ada yang tidak ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, Mas William bisa menambahkan di kolom komen. Berarti di saat fase itu berarti kita harus melihat produk life cycle-nya gitu. Ketika produk life cycle-nya adalah jadi ketika kita sudah masuk brand, apalagi brandnya itu FMCG, yang tadinya produk kita itu sebagai produk penetrasi itu yang kerjaannya mengakuisisi customer baru dan mengalami repeat order, marketnya di online itu sudah itu aja, tanda kutip itu aja, sebenarnya nggak begitu kecil ya, itu aja maksudnya customer terus kena iklan kita. Di fase itu Nubico juga mengalami posisi yang serupa. Nah, yang dilakukan Nubico adalah budget marketing agar tetap stabil di angka 20%-an, di antara 20%-an. Nubico melakukan, bayangin ya, kalau ditanya Nubico melakukan NPL berapa banyak, Nubico itu bisa melakukan NPL dalam 1 tahun itu, di tahun ini Nubico melakukan NPL lebih dari di atas 20 lah ya, yang bisa saya konfirmasi di atas 20 produk kayak gitu. Disitulah titik kunci stabilitas marketing kita. Jadi market yang sudah terakuisisi dari produk, contoh kategori moisturizer, ketika mereka suka, mereka akan repeat terus moisturizer. Nah, akhirnya multiple SKU ini kerjaannya itu untuk untuk mendapatkan market baru yang pada akhirnya mereka repeat terus gitu. Itu peran produk versi ekosistem kami dan bagaimana kami bisa menstabilkan biaya marketing gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan produknya Mas William itu ada di skincare things atau kategori skincare atau FMCG skincare, kita ngebalance presentasi marketing kita itu dengan expand channel, nggak hanya online aja tapi offline aja. Rasio offline kita di contribution per bulan kita itu sudah sampai di angka 25% rasio offline kita. Jadi dengan ngebalancein itu budget marketing kita terjaga di angka segitu. Kalau ditanya flow-nya gini, ketika produk Nubico ada multiplying SKU yang baru, launching, nambah omset, expanding channel, menstabilkan rasio marketing. Itu terus, flow-nya gitu terus. Jadi saran saya kita tuh sampai 2027 Nubico tuh sudah ada list SKU-nya. Sampai 2027 Nubico sudah ada list SKU-nya. Karena kita ngerti key revenue driven kategori FMCG itu ada 2. Yang pertama yang tadi yang berulang-ulang saya sampaikan, produk sama channel. Jadi kita investasi di channelnya juga ada gitu, sampai kita buat perusahaan distribusi sendiri untuk untuk respon dari key revenue driven kita. Terus yang kedua ya kita memforecastkan 2027
karena omsetnya Nubico masih pengen banget bertumbuh, kita akhirnya mendevelopkan produk-produk itu sampai di 2027. Karena kita ngerti membuat barang, apalagi pabriknya pabrik orang, itu butuh lead time ya, butuh waktu. Dan kita nggak bisa seenak jidat buat produk di pabriknya orang. Itu doain aja kita punya pabrik ya. Maksudnya teman-teman juga punya pabrik. Zan, Mas Riko pernah nggak testing validasi ads menggunakan CTWA? Boleh dijelaskan lagi kenapa lebih memilih pakai LP? CTWA kita pernah, cuman kita memiliki asumsi data bahwa kategori skincare itu pusatnya itu nggak di CTWA, tapi di marketplace. Jadi kita lebih nyaman untuk testingnya di marketplace. Tapi sebenarnya kita juga ada testing CTWA juga, tapi hasilnya nggak pernah bagus. Jadi kita nggak berani untuk merekomendasikan itu. Cuman beberapa teman-teman yang melakukan CTWA itu juga ada yang works, cuman di kita nggak pernah works, nggak tahu kenapa. Mungkin masalah behavior market ya, mungkin. Oke, next question. Bagaimana menurut Mas Riko untuk seorang yang berangkat dari dropshipper yang menjual produk dari banyak niche melalui meta ads, bagaimana cara memulai perjalanan membuat brand Mas dan bagaimana memilih niche ya? Sederhananya dari hasil dropshipper itu mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling stabil dijalankan 3-6 bulan. Ketika itu 3-6 bulan stabil, ya nggak ada salahnya untuk dibuatkan brand. Terus Mas Andika, berarti kalau gitu merubah buyer persona dari brandnya nggak Mas? Ini untuk untuk pertanyaan yang mana nih? Berarti kalau gitu sebentar, tadi saya untuk pertanyaan Mas Andika itu saya izin ngomong Mas. Monggo. Oh iya. Ini yang lipstick tadi kan terkait akhirnya berubah menjadi lipstick yang bagus buat istri gitu kan. Berarti kan brandnya nanti akan berubah target marketnya nggak sih Mas? Buyer personanya nggak sih Mas? Waktu itu enggak sih. Buyer personanya tetap sama untuk istri yang tensionnya ingin istilahnya tanda kutip membahagiakan suami. Untuk kategori itu masih sama buyer persona. Artinya produk-produk lainnya berkaitan dengan istri semua ya Mas? Untuk brand yang brand yang itu ya kita tetap ketika kita expanding multiplying SKU, kita harus tetap kita kunci target marketnya siapa gitu. Jangan sampai kita ingin SKU banyak di berbagai kategori yang kategori sub kategori, buyer personanya macam-macam nih gitu. Nah itu relevansi brandnya itu akan geser dan itu akan membuat customer kita, loyalis kita bingung gitu. Kalau misalkan menemukan data winning, produk lainnya better dibedain aja brandnya. Bahkan contoh gini, kan di strategi brand, creating brand itu kan ada banyak ya, ada endorse brand, ada brand extension, ada house of brand gitu. Kalau misalkan ternyata masih ada Nubico-Nubicoannya tapi kategorinya itu udah beda, bisa menggunakan endorse brand atau brand extension. Contoh suplemen by Nubico, nah itu endorse brand tuh. Gitu. Semoga menjawab Mas Andika. Wah ternyata banyak ya pertanyaannya. Keren, teman-teman bisnisnya berarti udah relevan sama materinya. Awal-awal tuh to be honest, aku sedikit nggak pede ngiklanin materi ini. Gitu, jadi tak tahan-tahan. Ternyata banyak yang antusias. Saya sekarang, next question, saya sekarang dalam proses pembuatan skincare, subkategori perawatan kulit gatal. Merencanakan mau membuat 4 sediaan produk, body spray, oke, kategori produknya body spray, krim, body wash, lotion. Mohon saran masukan, sebaiknya saya fokuskan optimalkan satu sediaan produk dulu atau langsung multi produk, serius banding perawatan kulit
gatal. Kalau misalkan satu sediaan dulu, kapan dan apa indikatornya yang membuat saya harus keluar sediaan lain? Oke, ini pertanyaan yang mungkin sering terjadi di FMCG. Balik lagi, yang pertama pengguna kategori. Di sini benefit, di sini untuk benefit produknya, kategori produknya udah perawatan kulit gatal. Nah, di sini perawatan kulit gatal itu kan kategorinya biasanya diselesaikan sama macam-macam ya. Kalau ditanya harus mau masuk yang harus sediaan produk yang mana dulu, saran saya masuk di fokus di satu sediaan dulu. Kayak gitu. Karena kalau misalkan langsung produk rangkaian, ketika produk rangkaian nanti gini, ketika masuk ke produk rangkaian, ketika masuk ke produk rangkaian, sebisa mungkin pemisahannya gini mas, satu produk solusi, sisanya produk yang biasa mereka terus pakai. Contohnya gini, kita balik lagi, kita mulai dari marketnya adalah perempuan. Oke. Kita masuk ke perawatan kulit gatal. Ketika mereka mengalami gatal-gatal, kita masuknya melalui krim, masalah mereka terselesaikan. Tapi ketika masalah mereka terselesaikan, kadang suka ada lagi kayak gitu. Nah, untuk rangkaiannya masuk ke rangkaian yang biasa mereka gunakan dalam sehari-hari. Biasanya untuk kulit, ya, untuk kulit biasanya mereka sehari-hari pakai apa? Untuk kulit biasanya mereka ritualnya mandinya pakai body wash, terus selesai mandi mereka pakai lotion. Better rangkaiannya itu 3 aja gitu. Jadi istilahnya ketika krimnya udah masuk, habis itu mereka masuk untuk mempertebal AOV itu mereka pakai body wash sama lotion gitu. Kalau ditanya betternya mana, better masuk di krimnya dulu aja untuk memastikan perawatan kulit gatal itu masih ada marketnya apa enggak. Tapi kalau misalkan mas punya budget yang lebih untuk investasi, gini, budget yang lebih itu maksudnya gini, teman-teman sanggup enggak ketika meredikan barang di off inventory-nya atau lakunya itu di 3 bulan kemudian gitu. Kalau misalkan teman-teman masih belum nyaman akan hal itu, better ready-in aja satu barang masuk, habis itu selang bulan kedua itu udah ada produk rangkaian itu gitu. Jadi ketika mereka mandi sama gatal pakai produk yang khusus. Semoga menjawab, itu saran dari saya. Terus selanjutnya mas, saya udah ada budget buat bikin brand 100 juta. Tapi saat ini belum berani eksekusi karena bingung, takut buat salah langkah. Bisa kasih saran dan tim apa yang harus saya rekrut pertama kali serta budget segitu apa idealnya? Rekrut pertama kali itu 2, markom sama advertiser. Markom yang buat angle, advertiser yang iklannya. Itu. Dari markom itu spesifikasinya, kalau kesulitan nyari pemain di bursa transfer, di bursa talent ya, bisa masuk dari copywriting. Kenapa masuk dari copywriting? Copywriting itu mereka biasa mengolah komunikasi dan mereka juga biasa mengolah angle dan mereka bisa research juga. Jadi mulai dari dari satu advertiser sama satu tim markom. Kesulitan markom dari copywriter, satu lagi deh buat orang yang buat konten. Itu mulai dari itu research gitu. Dari 100 juta gunain 5 jutanya untuk research. Nggak ada salahnya untuk memastikan keraguan versi saya. Gitu. Dari Mbak Dina, 33% dari HPP produk atau bagaimana? 33% dari HPP produk atau bagaimana, ada contoh perhitungannya? 33% dari harga jual. Misalkan harga jualnya
100.000 ini yang gampangan aja ya. 100.000 berarti biaya marketingnya 33.000. Kayak gitu. Mas izin tanya langsung, tadi belum sempat tanya. Monggo Mas Oki. Tak kira tadi sudah selesai pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Tuanya ya. Siap. Sepertinya sinyalmu tidak stabil, di saya putus-putus. Oke. Zoom videonya saya matiin. Apakah masih putus juga ya? Masih putus-putus juga. Mungkin karena sinyal bisa ditanyakan melalui chat aja Mas. Mas Putu, Mas Malam izin bertanya untuk brand produk yang ditesting di marketplace sama dengan brand produk yang saya pelan-pelan. Malam Mas izin bertanya untuk brand produk yang ditesting di marketplace sama dengan brand produk yang rilis nantinya. Intinya marketplace-nya beda Mas Putu. Semoga apa yang saya jawab relevan sama apa yang saya mengerti sama pertanyaannya Mas Putu. Oke, Mbak Tiara, jika saat ini brand dikenal jika saat ini brand kami dikenal menjual produk di segmen harga premium, lalu kami meluncurkan produk baru di segmen harga menengah, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi performa penjualan atau positioning brand secara keseluruhan? Oke, gini teman-teman, masalah positioning ini saya ngerti banget sensitif ya, karena sensitifnya banyak dari pelaku itu maksudnya banyak mentor-mentor kami, banyak mentor-mentor yang di luar sana mendetailkan positioning sedemikian rupa gitu. Tapi versi kami punya framework apa istilahnya, bagi kami positioning itu dapat berubah seiring jalannya waktu. Nggak boleh terlalu sering, tapi positioning itu bisa seiring berubah jalannya waktu. Semakin mature dewasa, semakin positioningnya itu bisa bergerak sedemikian rupa. Yang nggak bisa berubah adalah value gitu. Nilai sebuah brand itu nggak bisa dipertanyakan, tidak bisa ditanyakan, tidak bisa dirubah. Konsistensi brand tidak bisa diubah-ubah. Contoh gini, Nubico memiliki value adalah Nubico as a brand ingin mencerdaskan, menyehatkan, memintarkan anak-anak di Indonesia. Karena Nubico ngerti bahwa mendidik anak di zaman sekarang itu membutuhkan ekstra effort yang lebih, karena sumber informasi yang sekarang mudah didapatkan. Anak jadi lebih banyak mendapatkan informasi dari sosial media dan lain-lain. Tapi Nubico itu pengen menjaga itu gitu. Untuk terciptanya value Nubico, berarti Nubico harus mencerdaskan, istilahnya harus memperhatikan dari asupan nutrisi kulitnya, otaknya, lambungnya kayak gitu. Jadi value-nya Nubico itu yang harus di-clearkan. Nah, ketika untuk mencapai value-nya Nubico itu ada staging. Nah, staging ini kita namain positioning. Semakin kita punya staging positioning, semakin kita punya banyak staging positioning, semakin kita merangkul orang-orang yang ada di market. Nah, di sini pertanyaan Mbak Tiara adalah orang-orang di market itu adalah segmen A, segmen B, segmen C. Nah, ketika Nubico sudah tidak relevan untuk segmen A, Nubico tidak bisa memaksakan dengan nama Nubico, tapi bisa menggunakan nama by Nubico atau nama brand baby lainnya. Kayak gitu. Jadi ini hanya masalah strategik aja, tapi ketika kami memiliki perusahaan, kita sudah mengatur value sedemikian rupa. Tapi kalau yang dimasukkan, yang di notice-nya adalah positioning versi kami mengimplementasikannya adalah by staging, step by step. Once kita ada di posisi diperkenalkan seperti ini, once kita di posisi dikenal dengan seperti ini.
Tapi ketika relevansi terhadap brandnya dan marketnya sudah begitu jauh, kita memutuskan bisa menggunakan strategi brand arsitektur yang lain. Semoga menjawab Mbak Tiara. Kak April, Kak bagaimana menemukan ide produk pertama kali dari list kategori dan subkategori? Ide produk kita ditemukan dari dua hal, sering-sering riset, sering-sering lihat sosial media, atau enggak berdasarkan pengalaman diri sendiri. Itu aja. Mas, kenapa grup perusahaan Mas Riko semuanya skincare dan tidak ada produk herbal? Cuma penasaran aja, karena herbal kan ada FMCG. Yang pertama, herbal 2027 insya Allah ada. Kalau misalkan pertanyaannya diupdate kenapa dari 4 tahun baru 2027, yang pertama kita sedang meramu ekosistem baru yang mana nanti ada manufaktur. Untuk mendapatkan volume X manufaktur harus ada brand yang menopang manufaktur, intinya gitu. Tapi kenapa baru masuk di herbal di 2027 setelah 3 tahun ada di FMCG? Herbal itu kategorinya behaviornya itu beda. Jadi ketika kita mempelajari behavior beda di herbal, coba contoh gini, perbedaan behavior herbal gini. Kita ngerti bahwa tolak angin itu hanya satu SKU gitu. Kita ngerti bahwa tolak angin itu hanya satu SKU. Jadi apa istilahnya, ada beda strategi yang kita lakukan. Nah, ketika kita istilahnya melakukan beda strategi, kita pengen mastiin bahwa strategi yang skincare dan lain-lain ini, perawatan kulit ini sudah terselesaikan gitu. Perawatan kulit sama personal care sudah kita kuasai strateginya agar nggak ngulang 2 kali aja sebenarnya. Mas Kavin, sebenarnya ini Mas Kavin yang saya kenal. Mas pernah nggak udah dapat ROAS 3 lebih bagus langsung naik produksi terus tiba-tiba nggak terlalu jalan? Kapan dinyatakan lanjut cari angle lagi atau cut off brandnya move on ke NPL lainnya? Ada 1-2. Jadi kita risetnya udah bagus. Pas naik produksi pas kita launching sudah nggak begitu bagus. Manajemen pas itu udah terjadi kan sebenarnya bagaimana kita bisa handle manajemen resiko gitu. Ketika kita itu sudah terjadi karena sudah terlalu lama lead time produksinya, ya kita takarlah forecastnya gitu. Jadi gini, ketika kita mendapatkan ROAS di atas 3, forecast kita itu pasti nggak lebih dari 5.000. Nah, dengan forecast kita nggak lebih dari 5.000, itu kan berarti kita harus kejar bagaimana kita bisa habis 1-3 bulan. Nah, 1-3 bulan versi ukuran perusahaan kami itu tanda kutip cash flow sehat, nah ya. Gitu. Saya nggak bisa menjelaskan cash flow sehatnya karena mungkin banyak teman-teman referensi financing lebih bagus lah dibanding saya menjelaskan gitu. Nah, sambil itu terjadi, itu move ke NPL lainnya. Semoga menjawab Mas Kavin. Mas, lebih pilih HPP lebih mahal tapi produk lebih berkhasiat atau HPP lebih murah tapi mengorbankan khasiat? Karena di sisi ngejar HPP murah supaya harga jual juga bisa lebih murah tapi gini. Kalau di FMCG itu ada triknya. Mungkin bukan masalah khasiat atau enggaknya. Jadi gini, di kondisi Nubico punya produk Essential Beauty yang tadi saya sampaikan ya. Essential Beauty itu adalah moisturizer. Moisturizer sangat ampuh untuk bercak putih. Nah, itu kita punya margin rasio bagus tuh. Gross profit kita gross profit kita bagus di situ. Gross profit kita bagus di situ. Nah, di situ kita punya yang tadi Mas William bilang tuh, HPP lebih mahal tapi khasiatnya bagus. Lebih mahal tapi khasiatnya bagus gitu. Jadi khasiatnya bagus kan berarti ketika produknya itu ketika produk digunakan oleh customer, efikasinya tersampaikan lah ya. Nah, itu terjadilah pembelian. Nah, kita juga menggunakan tapi di sisi satu tidak terlalu berkhasiat dibandingkan HPP yang lebih mahal. Nah, di sisi lain kita juga buat produk
Mungkin kalau nggak berkhasiat, aku agak nggak setuju. Tapi lebih kayak produk yang basic lah ya, gitu. Kayak sabun mandi gitu. Sabun mandi kan yang penting wangi, teksturnya enak, berbusa. Contoh gitu ya, contoh. Nah itu kan untuk buat harga produk itu kita bisa buat HPP yang murah. Nah, kita pakai produk yang depannya itu untuk brand kita dipercayai oleh market, agar terpercaya efikasinya. Habis itu produk yang ini nih, yang mandatory aja, yang basic-basic aja. Akhirnya mereka yang sudah terpuaskan sama produk ini, akhirnya mengadopsi produk yang lainnya. Nah, produk yang lainnya harus juga diperhatikan di keseharian mereka hidup. Di keseharian mereka hidup itu mengadopsi produk ini apa enggak. Itu toiletries lah, body wash segala macam gitu. Nah, disitulah kita bermain rasionya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Anyway, kita sudah 3 jam, alhamdulillah. Kebetulan saya juga masih di kantor. Happy anyway. 2 pertanyaan terakhir. Mas, saya sebagai afiliator Tito sudah jalan 1 tahun dan ada produk yang winning GMV lumayan bagus. Bersihnya 2-3 digit setiap bulan. Ketika untuk buat brand dengan mengikuti produk winning di akun affiliate saya, apakah itu sudah cukup sebagai riset awal? Sangat cukup, langsung gaskan. Jangan lupa diperhatikan harga jual sama rasio HPP-nya. Menurut saya itu semoga menjawab. Pede aja. Ini karena produknya sudah tervalidasi di marketnya Mas. Itu jadi apa istilahnya bisa dicoba. Apalagi udah bersihnya 2 digit sampai 3 digit. Jadi bisa dicoba brand-brand buat brand. Mas Oki, terima kasih Mas Iko, materinya relevan banget terutama fase 2. Fase 2 saya kebetulan dari pabrik Maklon ikut webinar untuk bisa bantu customer kami yang kebingungan mulai dari mana. Testing dummy di Meta, campaign interest atau campaignnya conversion broad. Kita udah nggak ngomongin interest atau segala macam. Conversion broad langsung optimization goals-nya itu di tombol Shopee, makanya tadi ATC kalau teman-teman sadar. Untuk penetrasi produk brand baru, baiknya pakai channel apa? Channel TikTok sama Shopee. Semoga menjawab. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, feel free ditanyakan di grup atau email saya ricodelwin@gmail.com, Romeo India Charlie Oscar Delta Echo London Whiskey Yankee Nano @gmail.com. Last question. Kak, jadi melakukan beneran consumer test dipakai untuk sekian minggu untuk memastikan tidak iritasi dan jumlah responnya berapa ya baik-baik ya. Kita punya KPI itu di atas 90%. Di bawah itu akan menimbulkan masalah karena apa? Untuk produk yang ada di kulit mandatory yang harus itu nggak boleh ditawar adalah yang pertama aroma harus enak, aroma harus acceptable, tekstur harus acceptable, sama tidak menimbulkan gatal. Karena kalau misalkan ketiga ini tidak diperhatikan di awal, mereka akan banyak komplain gini. Aroma itu gampang di feedback, tekstur itu gampang di feedback, gatal itu sejak pertama kali pemakaian itu harus di feedback. Jadi ketika melakukan panelis ini harus sudah terlewati, nggak boleh no debat kayak gitu. Tidak boleh no debat. Jadi pastikan itu menjadi KPI utama teman-teman. Mas, contoh kompetitor pakai bahan astaxanthin, kalau mau kita lebih unggul dari mereka bisa pakai astaxanthin plus glutathione. Nah, pastiin yang pertama, pastiin customer itu ngerti astaxanthin. Sama pastiin teman-teman calon customer ngerti astaxanthin plus glutathione. Jadi percuma kita nambahin astaxanthin plus glutathione, contoh ya. Ternyata customer itu istilahnya nggak ngerti apa bahan baku ini. Ketika customer itu tidak ngerti bahan baku ini, berarti ada tugasnya kita untuk mengedukasi. Ketika customer memiliki problem, selesaikan dengan kategori X, lalu bahan bakunya adalah astaxanthin dan glutathione. Nah, untuk membuat customer percaya untuk mempercayai astaxanthin sama glutathione itu butuh waktu. Jadi semoga menjawab. Ini last banget ya. Pertanyaan terakhir, sisanya kita buka di grup aja.
Mas, kalau boleh tahu KPI persentase repeat order di perusahaan, KPI persentase repeat order. Oh, repeat order. Repeat order kita ada di angka 20%. Di atas 20%. 20%. Terakhir ada di fase pas Februari atau Maret kemarin itu fasenya itu 30%. Which is kadang kita alhamdulillah, tapi kadang kita agak sedikit khawatir karena kok kita nggak bisa mengakuisisi produk, tidak bisa mengakuisisi market baru lagi nih gitu. Nah itu apa istilahnya? Kita ada fase-fase momen itu, tapi ternyata setelah kita melakukan expand channel sama apa istilahnya multiplying SKU baru, stabil di angka 20-an%. Pokoknya rasionya gap di angka 20-30%. Di bawah itu mungkin fase-fase new launching ya. Cuman kalau untuk brand yang udah di atas 2-3 tahun pasti udah ada di angka itu. Anyway teman-teman, thank you, terima kasih supportnya. Tadi pick-picknya itu ada di angka 60-an peserta. Recording stopped. Semoga teman-teman bisnisnya dilancarkan. Apabila saya ada ucap kesalahan, saya sangat minta maaf.